Cek 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 cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler BTTH episode ke-188. Seperti biasa, kita review dulu spoiler sebelumnya yang menceritakan bagaimana upacara pengobatan klan Yao akhirnya resmi dimulai dan kompetisi alkemia tertinggi di benua Doki tersebut diikuti 4 alkemis terbaik di BTTH Raya termasuk Shoyan. Hun Huji sempat berusaha untuk membuat curang dengan mencuri embrio peserta lain selama kompetisi yang untungnya berhasil dihentikan sebelum balik dicuri oleh Shoyan, sehingga tuan muda ketiga keluarga Xiao itu resmi didapuk menjadi alkemis nomor 1 benua setelah Yao Wanhuo dan Seno menyerahkan embrio mereka sendiri agar Shoyan menyelesaikan pemunian. Namun ternyata euforia penyelesaian pemunian itu tidak bertahan lama ketika tiba-tiba saja Hun Huji mengungkapkan permintaannya kepada Yao Dan, di mana permintaan itu secara tidak terduga adalah meminjam Gyo Kaisar kuno Tause yang klan Yao miliki. Edian, tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Setelah Hun Huji mengucapkan kata-kata ini, stadion yang sebelumnya ribut karena kelahiran pil misterius tingkat 9 menjadi benar-benar sunyi dan ekspresi semua sesepuh dari klan Yao berubah suram karena bagaimanapun Gyo Kaisar kuno Tause adalah harta karun klan yang bahkan tetua agung pun tidak bisa melihatnya. Sementara semua orang memandang Hun Huji seperti orang gila, Shoyan justru merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika melihat Hun Huji begitu santainya minjem Gyo Kaisar kuno seperti minjem 100, karena tidak mungkin doseng bintang 6 seperti Antek Dajjal klan Hun itu secara logis berani menantang Yao Dan yang merupakan bintang 7 lanjut tingkat lanjut. Hun Huji tertawa kecil ketika berkata bahwa Gyo Kaisar kuno Tause adalah sesuatu yang membawa bencana jika tetap berada di klan Yao. Ekspresi Yan Wanhuo berubah menjadi suram saat mendengar perkataan Hun Huji. Teriakan marahnya terdengar ketika tetua agung klan Yao itu membawa angin besar dan muncul di atas kepala Hun Huji sambil menghantamkan tangannya. Hun Huji hanya tersenyum tipis menghadapi serangan ganas Yan Wanhuo sebelum api hitam jauh di dalam matanya melonjak dengan liar seperti naga yang marah ketika melahat telapak api angin Yan Wanhuo dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Seteguk darah segar diludahkan dari mulut Yan Wanhuo ketika tubuhnya dikirim terbang dan membentuk lubang besar di lantai stadion. Tepat ketika itu juga kedua mata Hun Huji telah sepenuhnya tertutup oleh api hitam, dan yang membuat semua orang terkejut adalah auranya yang melonjak hingga dalam sekejap menjadi bintang 7 doseng. Tanpa banyak babi bu Yao Dan berdiri di atas kursi pemimpinnya ketika memerintahkan para tetua untuk mengirim sinyal pada klan Yan dan klan Le untuk mengabarkan bahwa mereka telah mengetahui dalang di balik pemusnahan klan Ling dan klan Si. Namun ketika para tetua mulai menggumpalkan terowongan spasial untuk melaksanakan perintah Yao Dan, fluktuasi di sekitar terowongan sudah terdistorsi, membuat terowongan yang baru terbentuk telah menghilang ketika Hun Huji tersenyum tipis dan mengatakan bahwa dia baru saja mengunci alam Yao. Shoyan menghirup udara dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat jelek karena tidak menyangka bahwa klan Hun akan menargetkan klan Yao tepat ketika upacara pengobatan. Ekspresi Yao Dan suram ketika menghancurkan cincin di jarinya, berharap bahwa cincin yang hanya dimiliki oleh para kepala klan itu dapat menyalurkan pesan kepada klan Yan dan klan Lei. Hun Huji hanya tertawa kecil ketika mengatakan bahwa usaha Yao Dan sia-sia, membuat kepala klan Yao itu menunjukkan ekspresi gelap di matanya dan memperingatkan Hun Huji bahwa anjing klan Hun itu tidak akan bisa menghancurkan klan Yao oleh dirinya sendiri. Tetua berbagai sekte buru-buru berdiri ketika membungkuk hormat kepada Hun Huji dan meminta untuk dibiarkan pergi berhubung masalah hari ini seharusnya hanya di antara dua klan kuno. Hun Huji tersenyum hangat dan mempersilahkan para tetua sekte lain untuk pergi, membuat Shoyan mengeringit karena dia tahu betapa kejamnya klan Hun sehingga tidak mungkin bagi Hun Huji membiarkan mereka pergi begitu saja.
Dan benar saja apa yang dipikirkan Shoyan, tepat ketika para tetua sekte melintasi ruang kosong dan hendak masuk ke terowongan spasial, nyala api hitam tak berujung merembes keluar dari kekosongan dan menelan para tetua sekte hingga membuat tangisan sengsara memenuhi alam Yao, di mana hal yang membuat hati Shoyan menyusut adalah dia yakin bahwa api hitam yang kali ini muncul merupakan api pelahap kekosongan yang asli. Shoyan menunjukkan ekspresi muram sementara Iwa yang ada di pundaknya juga memasang ekspresi serius seolah benar-benar merasakan bahaya yang belum pernah dia tunjukkan dalam dua kemunculan benih api pelahap kekosongan sebelumnya. Api hitam seolah menghapus matahari dan menyebabkan seluruh alam kosong diselimuti oleh kegelapan ketika semua orang merasakan doki di tubuh mereka mulai menghilang seolah ditelan oleh sesuatu. Tangan Shoyan buru-buru mendarat di bahu Yolo ketika mendengar perkataan Hun Huji menyelimuti tubuh mereka berdua dengan api Yiwa untuk melindungi diri dari kekejaman api pelahap kekosongan. Yodan menghirup udara dalam-dalam ketika memerintahkan para tetua klan untuk mengaktifkan formasi Yao transformasi surga yang membuat para tetua auto gemetar karena formasi tersebut merupakan penjaga klan Yao yang belum pernah diaktifkan sejak zaman kuno. Meskipun begitu, instruksi segera dilaksanakan dan para sesepuh klan Yao mulai menembakkan banyak pilar cahaya ke pegunungan hingga menyebabkan seluruh alam Yao bergetar hebat. Shoyan cukup terkejut dengan tekanan luar biasa yang muncul ketika formasi diaktifkan. Sebelum kemudian Abah menjelaskan bahwa formasi ini ditinggalkan oleh Dodi pendiri klan Yao pada masa lalu yang mungkin saja bisa memblokir klan Hun. Hun Huji tertawa ketika mengakui bahwa formasi penjaga klan Yao memang lebih kuat dibanding klan Ling dan klan Si. Namun kemudian alkemis klan Hun itu berbalik ketika membungkuk hormat ke arah api hitam yang merembes dari terowongan spasial sebelum memanggilnya sebagai Tuan Suwu atau Tuan Kekosongan ketika meminta api surgawi peringkat kedua itu untuk menghancurkan formasi. Tepat ketika itulah api hitam bergejolak sebelum kemudian berubah menyerupai manusia yang dipenuhi dengan banyak simbol aneh di tubuhnya. Pemandangan ini membuat hati Shoyan merasakan dingin memahami bahwa api surgawi pelahap kekosongan sebenar-benarnya juga telah membentuk roh api. Api pelahap kekosongan seperti dewa iblis itu menundukkan kepalanya sebelum melihat ke sekeliling dan menembakkan gumpalan hitam tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi hujan api hitam padat ketika menyerbu formasi Yao transformasi surga dari segala arah. Wajah Yodan benar-benar serius ketika membuat ledakan besar pilar cahaya dari dalam gunung obat, di mana ternyata pilar-pilar tersebut merupakan pil obat yang tak terhitung jumlahnya yang membuat hati Shoyan merasa dingin. Yodan meraung ke udara ketika memanggil leluhurnya kembali sebelum membentuk banyak segel dan memunculkan sosok ilusi berpakaian linen yang tak lain dan tak bukan adalah fragmen jiwa leluhur pendiri klan Yao. Pendiri klan Yao yang bernama Yaudi dan merupakan seorang Dodi pada zaman kuno, sehingga hanya dengan pecahan jiwanya saja telah membuat Hun Huji bahkan Suwu merasa tertekan. Yaudi menatap sekitarnya dengan ingatan kabur namun masih mengenali klan yang dia dirikan dan menghela napas ketika melihat klan Yao telah menurun seperti ini. Tanpa mempedulikan ekspresi malu Yodan, Yaudi menatap ke depan ketika melihat api hitam yang menutupi langit sebelum melambaikan lengan baju dan membuat api hitam di permukaan formasi tersebar paksa. Su yang masih menggantung di langit tersenyum dingin ketika berpikir betapa nikmatnya pecahan jiwa seorang Dodi dan bernafsu untuk melahap fragmen jiwa Yaudi. Suwu menunjuk ke bawah dan membuat jari hitam turun dari langit sebelum bertabrakan dengan kuali obat raksasa yang dikeluarkan oleh Yaudi. Suwu tertawa samar setelah serangannya dihalangi Yaudi, namun justru menurunkan lebih banyak jari hitam hingga membuat kuali obat raksasa mulai retak. Ekspresi Yodan berubah drastis setelah melihat bahwa Su sebenarnya tidak takut dengan fragmen jiwa Yaudi sebelum kemudian memerintahkan semua orang untuk menuangkan doki mereka dalam kuali obat.
Instruksi diterima dan setelah sejumlah besar doki dituangkan dalam kuali obat, jari-jari hitam Suwu tampak mulai terdorong mundur hingga membuat Hunhuji panik bersembunyi di balik tubuh sang api surgawi peringkat kedua. Namun ternyata Suwu masih begitu tenang ketika melambaikan tangannya sebelum memunculkan cahaya hitam dari celah spasial dan mengungkapkan penampakan sekelompok besar warga keturunan klan Yao yang ada di luar alam Yao sebelum mengubah para warga keturunan itu menjadi bola darah yang dihempaskan ke arah kuali obat. Yaodan tidak bisa menahan dirinya untuk meraung marah ketika melihat bagaimana tindakan kejam Suwu, di mana meskipun tidak memiliki garis keturunan murni klan, warga keturunan masih merupakan bagian dari klan Yao yang berharga. Tanpa mempedulikan raungan marah Yaodan, Suwu masih dengan santai menggempurkan bola darah hingga membuat formasi bergetar hebat dan menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Hati para tetua klan Yao mulai menjadi dingin ketika melihat formasi penjaga mereka akan segera hancur, di mana bahkan Yaudi pun hanya bisa menghela napas sebelum melesat keluar formasi dan bertubrukan dengan tubuh Suwu. Tubuh Suwu bergetar sebelum mengungkapkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya ketika melonjakkan api hitam ke segala arah dan mengeluarkan suara seperti remukan jiwa dari dalam tubuhnya. Tepat ketika itulah Yaodan merasakan tubuhnya menegang seolah mengetahui ada sesuatu yang diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka, menandakan bahwa fragmen jiwa leluhur mereka telah musnah dan bencana besar klan Yao benar-benar tidak dapat dihindarkan lagi. Ekspresi Shoyan serius saat dia menyaksikan adegan ini, merasakan bahwa penghancuran klan Yao ini merupakan bahaya terbesar yang pernah dia temui selama hidupnya. Yolo pun merasakan setitik rasa sakit di hatinya, di mana meskipun dia tidak memiliki hubungan erat dengan klan Yao, melihat bagaimana leluhur yang dianggap dewa dihancurkan tetap menyisakan kepedihan yang tidak dapat digambarkan. Yolo kemudian berbicara dengan suara serak ketika memerintahkan Shoyan untuk pergi entah bagaimanapun caranya, karena aliansi Rumah Langit tidak aman bisa bertahan tanpa murid kebanggaannya tersebut. Shoyan terdiam dan merenung sesaat ketika meminta gurunya untuk yakin, sementara Yaodan berusaha menekan rasa sakit di hatinya ketika melihat fragmen jiwa Yaudi hancur berkeping-keping sebelum memerintahkan seluruh anggota klan untuk mempertaruhkan segalanya demi mempertaruhkan garis keturunan mereka. Segera setelah mendengar perintah terdengar, semua anggota klan Yao terjun ke medan perang terdengar, tidak terkecuali juga para generasi muda yang berperang dengan kemarahan di hati mereka. Pilar doki yang tak terhitung jumlahnya menyatu sebelum berubah kemudian menjadi pilar doki 10.000 kaki yang bersiul dan melesat ke arah Suwu. Harus Shoyan akui pembalasan skala besar seperti ini memang layak jika berasal dari klan Yao yang merupakan salah satu klan kuno besar. Namun sayang melalui persepsi spiritualnya juga, Shoyan bisa menebak jika Suwu terlampau kuat, di mana kemungkinan kekuatannya telah mencapai ranah doseng bintang 8 atau bahkan 9 yang sangat menakutkan. Mata Suwu yang terbungkus dalam api hitam sedikit berfluktuasi ketika melihat serangan skala besar klan Yao dan tidak berani meremehkannya sama sekali. Tangannya yang ditutupi simbol aneh membentuk banyak segel sebelum kemudian menciptakan lubang hitam berukuran 100.000 kaki di udara. Banyak pilar doki tertelan ke dalam lubang hitam namun tetap menyebabkan ledakan hingga menyebabkan tubuh Suwu terhuyun mundur perlahan. Ekspresi Hunhuji berubah ketika melihat ini, memahami bahwa sepertinya serangan fragmen jiwa Yaudi sebelumnya itu telah meninggalkan luka di tubuh Suwu. Setelah terhuyun mundur beberapa lama, Suwu mulai kembali stabil ketika mengakui jika kekuatan klan Yao memang lebih besar dibanding klan Ling dan klan Xi. Namun api surgawi peringkat kedua itu mengatakan bahwa kekuatan sebesar itu pun tidak cukup untuk mengubah takdir kehancuran, sebelum kemudian menggumpalkan sebuah telur yang setelah menetas langsung meludahkan ribuan makhluk api aneh yang menyerbu ke arah semua orang.
Tepat ketika makhluk api mengenai tubuh, organ-organ dalamnya akan dihancurkan dan membuat begitu banyak anggota klan Yao dibuat bergelimpangan tanpa nyawa dalam sekejap. Ekspresi Yodan menjadi semakin suram ketika melihat gunung obat diledakkan dalam kekacauan sebelum kemudian meraih salah satu makhluk api yang membuat hatinya dipenuhi keterkejutan memahami bahwa makhluk-makhluk ini sebenarnya merupakan klan Tunling yang seharusnya telah hilang sejak zaman kuno. Shoyan dan Yolo berpandangan tampak sama-sama tidak mengenal apa yang disebut klan Tunling. Sementara Hun Huji tertawa ketika memuji pengetahuan Yodan sebagai kepala klan. Dari sini Yodan hanya bisa menghela napas panjang dan matanya menunjukkan kebulatan tekad ketika tubuhnya berkedip mengumpulkan puluhan generasi muda klan Yao di tangannya sebelum kemudian memerintahkan semua sesepuh klan Yao untuk menghancurkan diri mereka sendiri dan menghancurkan alam Yao demi memastikan benih garis keturunan klan muda dapat diselamatkan. Banyak ahli klan Yao di langit gemetar setelah mendengar teriakan ganas yang memilukan ini, membuat kesedihan yang dipenuhi tekad melintas di wajah orang tua itu ketika sama-sama berpikir bahwa mengorbankan diri untuk mempertahankan garis keturunan mereka memang sesuatu yang akan dilakukan tanpa keraguan-raguan. Shoyan memejamkan mata dengan ekspresi rumit memahami bahwa ini juga waktunya dia menyelamatkan diri bersama Abah, namun langsung dikejutkan ketika Hun Huji mengeluarkan gulungan api hitam sebelum kemudian berubah menjadi banyak sosok hitam yang dipimpin oleh 2 dari 4 iblis suci klan Hun bernama Hun Jing dan Hun Yan. Nah, yang belum tahu iblis suci itu apa, ya kira-kira tetua agung klan Hun lah ya, yang kekuatannya tuh tepat di bawah kepala klan gitu. Hun Jing menawarkan Yodan untuk menjadi afiliasi klan Hun berhubung keterampilan pemunihan obat klan kuno itu memang sesuatu yang didambakan semua faksi tidak terkecuali klan Hun. Namun Yodan dengan tegas mengatakan bahwa klan Yao lebih memilih mati terhormat daripada hidup dengan cara memalukan. Berhubung Yodan menolak tawarannya, Hun Jing dan Hun Ya pun hanya bisa menyeringai ketika berkata bahwa mereka tidak memiliki pilihan kecuali mencuci klan Yao dengan darah. Tepat ketika perkataan Hun Jing dan Hun Ya selesai, seseorang ahli klan Yao meledakkan dirinya membuat darah anggota klan lain ikut mendidih ketika ikut meledakkan diri juga hingga memicu badai pemusnahan yang menakutkan di seluruh pegunungan. Mata Yodan menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat bahwa ruang yang disegel oleh suhu akhirnya mulai terdistorsi setelah beberapa ahli meledakkan diri berusaha memicu keyakinan dalam hatinya bahwa generasi muda benar-benar akan menemukan jalan untuk menyelamatkan diri jika mereka orang-orang tua klan mengorbankan diri seluruhnya. Hun Jing mendengus dingin ketika melambaikan tangan dan melonjakkan aura hitam dari tubuhnya, membuat Yodan buru-buru berteriak ketika memanggil Yao Wan Huo untuk mengatasi Hun Jing. Namun belum sampai Yao Wan Huo berhadapan dengan Hun Jing, Hun Huji sudah lebih dulu menarik tetua agung klan Yao ke dalam pertarungan dengannya, membuat Hun Jing semakin leluasa melakukan pemusnahan klan Yao. Melihat perang pemusnahan semacam ini, mau tidak mau membuat Shoyan tanpa sadar mengencangkan tinjunya, memikirkan jika mungkin klan Xiao pada masa lalu juga mengalami hal yang sama dan leluhur-leluhur mereka menyerahkan segalanya untuk memastikan garis keturunan klan tetap hidup. Ketika itulah Yodan mengirim lusinan generasi muda klan ke arah Shoyan sebelum kemudian dengan penuh harapan meminta dengan sangat kepada pemuda itu untuk membantunya mempertahankan garis keturunan klan Yao. Yao Tian sempat menolak perintah itu dan memilih ikut bertarung sebelum mendapat tamparan dari Yodan yang meraung dengan putus asa ketika menunjukkan betapa para orang tua klan telah mengorbankan nyawa mereka untuk memberikan kesempatan tunas muda itu untuk berkembang. Yao Tian akhirnya terdiam sementara Yodan memerintahkan semua muda-mudi klan ini untuk mematuhi semua perkataan Shoyan, dan satu-satunya tugas yang harus mereka emban adalah tetap hidup demi memastikan garis keturunan klan Yao terus berlanjut. Shoyan menghela napas pelan, merasa tidak diberikan waktu dan kesempatan untuk bahkan memikirkan penolakan sebelum akhirnya menangkupkan tangan dan berkata dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Yodan.
Segera setelah itu Yodan melesat ke arah Hun Jing dan Hun Yan berniat untuk memblokir kedua iblis suci, sementara tetua klan lainnya akan membantu Shoyan merobek ruang. Api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Shoyan sebelum menyelimuti mengunci Yao Tian dan kawan-kawan, sementara Bewang melindungi Yolo di belakang. Kecepatan kelompok itu dilepaskan sampai batasnya saat mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam robek karena ledakan diri para tetua klan Yao. Sayangnya tujuan klan Hun adalah memusnahkan klan Yao dan tidak mungkin mereka membiarkan Shoyan membawa generasi muda klan begitu saja. Hun Huji yang sedang baku hantam dengan Yao Wan Huo buru-buru meminta Suwu menahan Shoyan, membuat api surgawi peringkat kedua itu segera menengus kesal seolah mau nyemprot Hun Huji dengan bilang, "Lo pikir lo doang yang kerja? Bagaimana tidak? Saat ini dia harus membagi tugas untuk menstabilkan ruang, memulihkan luka dari fragmen jiwa Yaudi dan membangkitkan klan Tunling sekaligus, di mana pekerjaan besar ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah." Ketika itulah Hun Yan menyerahkan Yodan kepada Hun Jin sebelum kemudian berkedip muncul di depan Shoyan dengan ekspresi tertarik. Shoyan tenggelam saat menerka bahwa kekuatan Hun Jin mungkin lebih kuat daripada Yodan, dan saat ini iblis suci klan Hun itu berada tepat di depan retakan spasial. Namun Shoyan tidak memiliki banyak waktu untuk bengong ketika buru-buru memanggil Bewang dan membuat boneka kelas doseng itu memblokir Hun Yan. Tidak hanya Bewang, Shoyan juga memanggil Yuan dan berniat untuk mengaktifkan tubuh api pemusnahan sekali lagi. Shoyan melepaskan teratai api pemusnahan dan menyebabkan badai api dengan kekuatan penghancur mengamuk dengan liar. Namun meskipun teratai api pemusnahan Shoyan bisa sedikit menggoyahkan Hun Yan, hal ini masih belum cukup sehingga Shoyan tanpa pikir panjang langsung meminjam api surgawi milik Seno dan juga Yao Tian. Keduanya tidak punya waktu untuk menimbang dan secara acak meminjamkan api surgawi mereka kepada Shoyan demi memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk melepaskan teratai api pemusnahan 8 warna untuk pertama kalinya. Shoyan dapat merasakan pergolakan dan perlawanan dua api surgawi baru di tubuhnya, namun dengan bantuan konstitusi tubuh api surgawi serta kekuatan spiritual surgawi sempurna, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pada akhirnya masih berhasil mengendalikan seluruh api dengan sempurna. Hun Yan yang telah ditahan oleh Raja Utara yang tak kenal takut mendeteksi fluktuasi yang menakutkan saat teratai api 8 warna menyebar dan berupaya untuk menghentikan apapun yang Shoyan lakukan. Mbah Senong berusaha untuk memblokir Hun Yan, namun alkemis generasi tua itu tidak dapat bertahan barang satu pertukaran pun dan hanya bisa pasrah ketika sang iblis suci mengayunkan cakarnya ke arah Shoyan dengan kejam. Angin tajam dengan mudah merobek pertahanan Doki di tubuh Shoyan dan meninggalkan luka cakar memanjang di dada sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Namun bahkan setelah mengalami pukulan berat seperti ini, Shoyan hanya bisa menahan sakit di tubuhnya ketika fokus menyelesaikan teratai api pemusnahan sebelum kemudian benar-benar melepaskan teratai api 8 warna ke arah Hun Yan. Pilar cahaya pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke tubuh Hun Yan membuat iblis suci klan Hun itu terus melepaskan doki mengerikan di tubuhnya demi memblokir erosi kekuatan pemusnahan. Ketika itulah, tanpa mempedulikan rasa sakitnya, Shoyan berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika meraih Yolo dan generasi muda klan Yao dan memasuki celah spasial hingga membuat Hun Yan memaksa tubuhnya sendiri untuk bangkit demi menggagalkan pelarian tersebut. Namun upaya Hun Yan segera dihalangi oleh semua ahli klan Yao yang tersisa, di mana semua orang tua itu meledakkan diri mereka tanpa ragu setelah melihat Shoyan memberi harapan bagi generasi muda mereka untuk melarikan diri. Ketika lusinan muda-mudi klan Yao itu sudah hampir seluruhnya masuk ke dalam celah, senyuman gila dan garang muncul di wajah Yao dan seolah telah terbebas dari beban yang berat. Dan tepat setelah mengucapkan terima kasih dari batinnya yang terdalam kepada Shoyan, kepala klan Yao itu menutup matanya membiarkan energi kekerasan liar di tubuhnya membuncah sebelum kemudian menjelma menjadi ledakan terakhir yang menggema di alam Yao yang ada pada puncak kehancurannya.
Edian, waduh nyesek ya episode kali ini. Ya meskipun klan Yao dulu agak dajal juga pas ngusirin Abaya, tapi ngelihat gimana orang-orang tua klan tanpa ragu mengorbankan diri sendiri untuk anak cucu mereka, tetap jadi pemandangan yang memilukan sih. Nggak, nanti gimana di Donghuanya ya, kayaknya sedih banget sih sumpah ya. Apakah Shoyan benar-benar berhasil menyelamatkan generasi muda klan Yao, dan apa yang akan dilakukan Shoyan dalam merespons serangan klan Hun pada klan kuno lainnya? Lanjut nggak guys? Komennya makin dikit, yang nonton banyak, subscribe enggak? Sedih banget. Minimal tuh ya subscribe gitulah. Dasar antek-antek Allah jiwa.